Selamat pagi teman-teman. Gak kerasa kita udah berada di akhir bulan Agustus ini. Sungguh bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan buat kita bisa kembali lagi beribadah secara online. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Kita bawa setiap pergumulan kita ke dalam tangannya saat teduh. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini, kiranya Kau Tuhan yang pimpin setiap kami ya Tuhan. Kau yang pimpin jalannya ibadah kami juga ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Teman-teman, mari kita kembali melihat setiap karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dari hal sesimpel, Tuhan berikan kita nafas. Dia menyediakan setiap yang kita perlukan, menunjukkan setiap kasih setianya. Dia terus setia teman-teman. Sekalipun semua orang meninggalkan kita, Dia tetap bersama kita. Mari kita angkat pujian Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman misalkan untuk duduk kembali, saya mengajak teman-teman untuk kita kembali menundukkan kepala kita. Mari kita akui setiap dosa kita yang telah kita lakukan, setiap perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, baik perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Mazmur 51 ayat 4-5, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tuhan, begitu besar kasih setiamu. Tuhan, tolong yang hapuskan dosa kami. Tuhan yang ampuni setiap dosa kami. Dengan kasih setiamu yang begitu besar, biarlah Engkau juga yang pimpin kami. Biarlah kami bisa menjalani kehidupan kami agar semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatku. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi
aku merah pakaian kasumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari teman-teman, meskipun musuh di depan kita, meskipun rintangan menghadang langkah kita, tapi Tuhan selalu bersama kita. Mari kita angkat pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dia yang menjamin hidup kita teman-teman. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Mari kita angkat pujian, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan misalkan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman saya undang untuk kita siapkan hati kita.
Biarlah Tuhan yang bentuk agar hati kita boleh menyenangkan-Nya. Mari kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Vivi Gopur. Pagi teman-teman, kita masuk di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah. Tolong kami Tuhan, walaupun kami beribadah online, kami dapat melakukannya dengan hati yang tertuju pada Tuhan, dengan kesopanan, dengan keseriusan. Bawa kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini langsung mau mengajak kamu baca ayat ya. Dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9 ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Di sini bicara tentang perumpamaan ya, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah dari pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah daripada pohon ara ini, tapi aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, yaitu pengurus kebun itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah."
Jika tidak, tebanglah. Teman-teman, pohon yang gak berbuah itu gak ada gunanya. Dan kalau udah gak ada gunanya, maka akan ditebang oleh pemilik kebun. Karena kan buang-buang tempat ya untuk dia. Nah teman-teman, kita mau gak sih jadi yang ditebang? Kita mau gak sih jadi yang di cut it off sebagaimana tema kita hari ini? Kita pasti gak mau. Ya, untuk itu kita mesti gimana? Berbuah. Berbuah itu artinya kita menghasilkan sesuatu. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, buah yang bisa kita hasilkan yaitu apa? Teman-teman, sebagai anak Tuhan, buah yang kita hasilkan itu adalah orang dapat melihat kita sebagai anak Tuhan. Ya, buah kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan itu apa? Pertanyaan ini sekali lagi saya tanyakan kepada kamu. Ya, buahnya itu teman-teman, yaitu apa? Orang bisa melihat kita, orang bisa mengetahui bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi buah kita sebagai anak Tuhan, buah kita sebagai orang Kristen adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi sesuatu itu apa teman-teman? Sesuatu itu adalah yang seperti ini. Mari kita lihat ya, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Teman-teman, dulu sebelum kita percaya Tuhan, kita belum diselamatkan. Hidup kita ada di dalam dosa. Hidup kita penuh dengan kegelapan. Tetapi sekarang setelah kita kenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jelaslah hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga kita disebut adalah anak-anak terang. Nah, sebagai anak-anak terang, hidup kita harusnya seperti apa? Ya, hiduplah seperti anak terang. Nah, teman-teman, ayat 9 di Efesus 5 ayat 9 berkata seperti ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, teman-teman, jadi sebagai anak Tuhan ya adalah orang, kita diketahui sebagai anak Tuhan karena apa? Karena yang kita hasilkan ya, perbuatan kita itu menghasilkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan kita jelas tahu ya, kita melakukan apa? Melakukan segala sesuatu yang baik, ya kan? Lalu keadilan, kita nggak curang, ya. Kita nggak melakukan hal-hal yang nggak halal, ya. Kita nggak korupsi, kita nggak melakukan, ya kalau diomong ya kalian pasti deh akan bosen ya. Julid itu juga nggak benar, curang, kita juga tahu, tapi kita sering kerjain, ya. Lalu apalagi? Kenapa kita ngejulitin orang? Ya kan? Karena apa? Karena kita gak dapat ketenaran. Kita tersingkirkan. Maka kita melakukan hal-hal yang menjatuhkan dia. Itu gak adil teman-teman. Kalau teman kamu yang kamu julitin ternyata itu berprestasi, tetapi karena kamu ngiri, maka kamu jatuhin dia. Itu gak fair namanya. Gak adil. Ya. Nah, anak terang, anak yang sudah ditebus oleh Tuhan dan anak-anak Tuhan gak akan lakukan itu. Ya kan? Lalu kebenaran. Udah jelas lah ya. Kalau kebenaran itu sangat strict, jelas banget. Sesuatu yang salah, yang gak benar, itu adalah bukan kebenaran. Ya. Jadi kalau kebenaran itu artinya kita melakukan sesuatu
on the track-nya Tuhan. Ya, itu buahnya yang bisa diketahui orang. Teman-teman udah belum begitu? Dulu kita nggak begitu, karena kita masih ada di dalam kegelapan. Kita hidup masih di dalam dosa. Tetapi setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jelas hidup kita udah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita hidupnya di dalam terang. Nah teman-teman, kalau kamu bisa hidup seperti itu, kamu akan di-cut it off gak? Enggak. Gak akan. Kenapa? Karena kamu menghasilkan buah. Masalahnya sekarang saya belum menghasilkan buah loh, belum. Gimana dong? Tapi saya udah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya udah gak hidup di dalam kegelapan. Tapi orang-orang masih belum bisa tahu bahwa saya ini anak Tuhan. Gimana dong? Nah, tadi kan udah dibilang ya. Jawab orang itu di ayat 8 dalam Lukas pasal 13 ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Nah teman-teman, kalau memang belum, artinya sekaranglah waktunya kamu bertobat. Tinggalin hidup kamu yang lama, tinggalin gaya hidupmu yang kamu jelas tahu akan membuat orang tidak tahu bahwa kamu itu anak Tuhan. Kamu tinggalin, jangan kamu kerjain lagi. Kamu bertobat, berbalik 180 derajat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau di nats yang tadi, di perumpamaan tadi kan pengurus kebun itu bilang, kasih setahun lagi deh. Artinya apa? Bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan. Teman-teman sekarang punya gak kesempatan itu? Punya gak waktu itu? Punya. Mau ambil atau mau dilepas? Teman-teman mau ambil atau mau lepas? Kalau kamu lepas kesempatan itu untuk kamu berubah, untuk kamu akhirnya bisa menghasilkan buah, kamu gak mau. Kamu tahulah akibatnya apa. Kamu akan menjadi pohon yang layu, pohon yang gak ada gunanya. Ya, kamu maunya yang mana? Kamu maunya yang mana? Gak usah kasih waktu tuh ya, buat kamu mikir. Nah, kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau menjadi pohon yang menghasilkan buah, ya, yang kamu harus perhatikan yaitu apa? Teman-teman, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Ya. Perhatikanlah dengan seksama, dengan cermat, dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Ya. Perhatiin baik-baik gimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman mau berubah kan? Kalau mau berubah jangan jadi orang bebal lagi. Ya kan? Orang bebal itu adalah orang yang tahu kebenaran, tahu nih apa yang benar, tapi gak mau dikerjain. Itu namanya orang bebel. Kamu orang bebel bukan? Kalau kamu bukan orang bebel, artinya kamu bisa melakukan kebenaran itu. Karena cuma orang bebel doang yang tahu kebenaran tapi gak mau melakukannya. Ya. Nah, kalau kamu bilang saya mau berubah, saya mau ambil kesempatan ini untuk saya bisa menghasilkan buah. Caranya gimana? Jangan jadi orang bebal. Orang bebal, orang yang tahu kebenaran tapi gak lakukan. Ya. Jadilah orang yang arif, jadilah orang yang bijaksana. Yaitu orang yang tahu akan kebenaran lalu melakukan kebenaran itu. Pasti kamu menghasilkan buah. Pasti. Ya. Lalu yang kedua,
Gimana dong? Supaya aku bisa benar-benar menghasilkan buah. Jadi orang lain bisa ngelihat, aku ini anak Tuhan, aku ini orang Kristen. Ayat ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Teman-teman, gimana sekarang kamu pergunakan waktu yang ada? Online school membuat kamu lebih santai. Bener gak sih? Enggak. Lalu punya anak 2 kan? Juga studi online. Mereka enggak lebih santai karena mereka studi online. Enggak. Tapi sama sibuknya. Hanya masalahnya ya, kamu kelihatannya lebih santai. Karena apa? Karena kamu tidak mengerjakan apa yang memang harusnya kamu kerjakan. Ya kan? Ada tugas gak dikerjain. Tenang aja lah, gak ke sekolahan ini. Besok kan gampang lah itu mah. Inilah itulah. Teman-teman, waktu Lause berkesempatan ikut di dalam sharing oleh teman-teman kamu di Gloji, ada seorang anak bilang begini. Dia bilang selama studi online ini dia sering sekali menunda-nunda tugas belajarnya. Sampai akhirnya itu tugas jadi numpuk banget. Terus mau gak mau harus begadang-begadang kerjainnya. Ya kan? Itu namanya mempergunakan waktu yang ada dengan baik gak? Enggak. Kalau enggak artinya dia orang apa? Orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik adalah orang apa? Orang bebal. Kenapa? Karena dia tahu jika ada waktu itu harus dipergunakan dengan baik. Tapi karena dia gak mau melakukan yang dia tahu, ya, maka waktunya dia sia-siakan. Teman-teman, berbuah itu artinya orang mengetahui bahwa kamu anak Tuhan, bahwa kamu orang Kristen. Jika kamu tidak diketahui bahwa kamu anak Tuhan, kamu orang Kristen, maka hidup kamu belum berbuah. Bagaimana kamu harus berbuah? Yang paling pertama, yaitu apa? Hidup kamu mesti perhatiin. Gaya hidup kamu itu kamu mesti perhatiin. Ya, lifestyle-nya kamu apa? Bagaimana? Apakah menghasilkan kebaikan, keadilan dan kebenaran? Jika tidak, itu lifestyle mesti ditinggalin, harus diubah. Yang kedua, gimana untuk kamu hidupnya berbuah? Pakai waktu dengan benar. Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Mau enggak? Saya berharap kalian semua jawab mau. Kenapa? Karena kalau kamu gak mau, artinya kamu akan hidup tidak menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, artinya kamu menjadi yang tidak berguna. Kalau gak berguna, buat apa hidup kamu jadinya? Mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih jika kami boleh mendengar tentang perumpamaan ini. Dari perumpamaan ini Tuhan, kami tahu kami harus hidup menghasilkan buah. Buah yang seperti apa Tuhan? Yang harus kami hasilkan. Yaitu di dalam hidup kami orang lain bisa mengetahui bahwa kami adalah anak Tuhan. Bahwa kami adalah orang Kristen. Bagaimana mereka mengetahui bahwa kami adalah anak Tuhan, kami adalah orang Kristen? Yaitu dari perbuatan kami. Perbuatan kami yang menghasilkan kebaikan, perbuatan kami yang menghasilkan keadilan, perbuatan kami yang menghasilkan kebenaran. Itulah buah yang harusnya kami miliki. Itulah buah yang harusnya kami bisa tunjukkan kepada orang lain. Tuhan, lewat perumpamaan ini kami juga tahu bagaimana kami harus menghasilkan buah. Bagaimana kami dapat menghasilkan buah. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menolong kami untuk kami tahu bagaimana kami harus menghasilkan buah. Yaitu kami harus hidup
dengan seksama. Hidup dengan seksama itu apa? Hidup benar-benar ya, diperhatiin secara detail. Apa yang kami kerjain, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan. Tuhan tolong kami untuk kami mampu betul-betul hidup dengan seksama. Kami boleh bebas, tetapi semuanya di dalam keterkendalian. Kami boleh bebas, tetapi tertib, tetapi terkendali. Itu yang Engkau inginkan dari kami. Sehingga hidup kami tetap bisa menghasilkan buah. Tuhan, kami juga tahu bagaimana kami dapat menghasilkan buah. Yaitu kami harus hidup dengan mempergunakan waktu yang ada. Sehingga kesempatan demi kesempatan yang kami miliki tidak kami sia-siakan. Tolong kami Tuhan untuk kami mampu melakukannya. Karena kami tahu sangatlah tidak mudah bagi kami melakukan hal itu. Tundukkan kami Tuhan untuk kami betul-betul mau menerima semua apa yang ingin Engkau katakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Elsa Vigopur untuk pembawaan firman-Nya. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat ini, marilah kita memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang sudah memiliki rekening, bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia, dan jika belum, persembahan bisa dititipkan melalui orang tua kita. Teman-teman, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu buah pokok doa syafaat. Berdoa untuk global warming yang terjadi di dunia ini. Biarlah setiap orang bisa diberikan kesadaran tentang bahayanya global warming ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami sudah diberikan satu kesempatan lagi untuk beribadah bersama Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk keadaan dunia ini di mana global warming menjadi bahaya di saat ini Tuhan. Biarlah masa global warming ini bisa segera selesai Tuhan, dan orang-orang bisa banyak yang sadar kalau bahaya global warming itu bisa berdampak buat kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah saat ini kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus hidup berbuah. Tetapi Tuhan, jangan jadikan kami hanya menjadi pembelajar, tetapi kami boleh juga menjadi pejuang yang memperjuangkan hidup kami agar kami bisa menghasilkan buah. Untuk itu teman-teman, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat terus memperjuangkan hidup kita dengan seksama dan juga mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
ibadah selesai.